Ya kalau pengen cari digit jangan jadi guru. Pengabdian. Kan pengabdian. Ya pengabdian emang gak butuh makan guys. Emang di rumah nggak butuh bayar listrik. Jadi maksudnya guru gak boleh punya keluarga. Terus itu guru nggak boleh gajinya gede gitu. Iya, Gitu kan. sedih banget. Kacaunya lagi di sistem zonasi. Di bawah dibatasin dengan sistem zonasi, katanya pemerataan pendidikan, tidak boleh ada sekolah favorit. Ya. Iya. Tapi jalur undangan kampus hanya sekolah-sekolah tertentu. Ditanya kebutuhan primer, sekunder dia nggak tahu. Ditanya pengertian wilayah nggak tahu. Singkatan MPR, DPR nggak tahu. Bahkan nama presiden pertama juga nggak tahu. Iya. Katanya mau Indonesia emas. Ini jadi Indonesia cemas ya. Halo, selamat datang di segmen Kasat Kusut. Dan hari ini gue pengen ngomongin suatu hal yang udah bikin gue resah dan udah bikin gue kusut nih 2 tahun belakangan ini. Jadi apalagi kalau misalnya bukan sistem pendidikan kita sekarang. Dan hari ini gue udah bawa temen online sebenarnya yang gue DM waktu itu, tapi nggak sempat gue kontak lagi. Tapi hari ini akhirnya kita bisa bertemu. Siapa lagi kalau bukan Mas Eka? Halo. Jadi guys, Mas Eka ini tuh suka bikin konten di TikTok. Konten edukatif gitu. Edukatifnya tuh apa? Kayak ngajarin orang-orang gimana sih caranya buat ngurus PPDB, buat dapat KJP, buat dapat KJP plus gitu. Dan kita bakal ngomongin lebih dalam di episode hari ini. Mantap. Halo Mas Eka. Gimana Mas setelah saya tidak membalas DM Anda dulu? Oh, Anda dulu kan yang mendm saya. Saya dulu padahal mendm Mas Eka ini untuk minta bantuan. Aku dulu mau konsul gitu loh, kayak sebenarnya tuh di Jakarta bisa dibilang kan sekarang kan udah bukan ibu kota ya. Proses udah untuk menjadi bukan lagi ibu kota. Orang-orang tapi kan ngeliatnya kayak paling advance tuh Jakarta gitu. Apalagi pendidikannya sistemnya paling oke lah gitu. Gubernur-gubernurnya paling maju gitu ya kalau soal pendidikan. Tapi aku ngeliatnya pas kayak turun lapangan kemarin gitu, ngeliat realita orang-orang Jakarta kayak gimana. Apalagi daerahku Mas, waktu itu kan Jakarta Utara. Bisa dibilang itu kan salah satu lokasi wilayah di Jakarta yang entah termiskin atau kriminalitasnya paling tinggi gitu. Jadi antara Jakarta Timur, Jakarta Utara ya tinggal bolak-balik aja gitu. Jadi miris sih ngelihatnya, gila ternyata masih banyak orang-orang yang gak bisa dapat akses pendidikan gitu. Nah kalau Mas Eka sendiri nih, pengalaman selama ini tuh kenapa sih bisa jadi tiba-tiba ngomongin zonasi PPDB? Pengen ngebantu orang atau gimana tuh? Iya, sebenarnya pengen berbagi aja ya. Karena memang sama, kita memiliki keresahan yang sama, yaitu miris aja sih gitu kan. Karena kadang apa yang dibicarakan di atas kertas tidak sama seperti yang di lapangan kan. Nah, di lapangan masih banyak orang yang bingung, kemudian banyak juga ternyata masyarakat yang belum bisa mendapatkan akses pendidikannya. Nah, berangkat dari situ karena juga kebetulan kenal sama teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan, ya udah cobalah kita berbagi gitu kan. Mulainya ya dari semenjak Covid sih. Gitu. Dari semenjak Covid kita coba iniin, kan Covid itu terbatas ya. Iya. Orang tidak boleh beraktivitas dan segala macam di luar. Sering banyak yang nanya daripada capek nanyain balasan satu-satu gitu ya. Mending kita udah bikin video aja lah di share gitu. Terus yaudah kenapa nggak dibikinin konten aja gitu. Akhirnya kita bikinin konten dan alhamdulillah berdampak positif kepada orang. Udah berjalan beberapa tahun sampai masalah kayak teknis KJP, terus PPDB gitu kan, ternyata ini jadi manfaat buat orang juga nih. Terus instansi terkaitnya tidak memberikan informasi secara konkret gitu. Paling ya sekedar informasi websitenya gitu ya. Kemudian timelinenya, secara teknisnya bagaimana ya jarang ataupun masih sedikit lah gitu kan yang membahas itu. Akhirnya yaudah yuk sambil ngebantu masyarakat ya udah dibuat aja seperti itu. Iya. Gitu deh. Aku tahu karena kemarin kan ngebantuin adek nih pas mau masuk SMP. Jadi emang pas aku lihat websitenya kayak kalau misalnya aku orang awam dan tadinya nggak belajar soal sistem pendidikan Jakarta itu kayaknya nggak ada penjelasan gitu loh. Penjelasan konkret kayak tiba-tiba udah di bawahnya kayak ini ada jalur prestasi, jalur apa, tapi aneh aja gitu kayak langsung apply, nggak ada penjelasan kayak
harus apa aja gitu. Tutorial ya. Sebenarnya tutorialnya ada ya, cuma ngasihnya itu mepet gitu. Jadi ketika sudah berlangsung baru dikasih tutorial ya kan, orang jadi kayak ada dua ini gitu loh. Yang satu ngebuka terus yang satu terus ngeliat, kan jadi efisien waktunya juga kan jadi kurang ya. Iya. Nah, itu sih paling kelemahannya. Kalau secara sistem ya kan adanya di DKI ya. Bolehlah diadu lah dengan wilayah lain gitu. Secara sistem ininya ya, penanganan PPDB-nya gitu. Cuma masalah penyakitnya dari PPDB itu ya seperti yang sedang banyak ramai diperbincangkan oleh para teman-teman semua juga, yaitu zonasi. Iya benar. Aku sendiri ngelihatnya ya. Zonasi itu awalnya kan aku lihat oh yaudah deh. Tapi kalau aku nih guys, bukan gimana, aku tuh alumni dari beberapa sekolah yang emang dulu tuh beruntung karena dapat title sekolah favorit gitu. Betul. Jadi aku ngerasa emang dapat treatment yang berbeda gitu, dan maksudnya udah dipersiapin buat masuk kuliah aja tuh. Oh kalau lo dari SMA ini udah pasti nih lo dilihat lebih sama kampusnya gitu kan. Terus aku mikir pas awal ada kebijakan zonasi mas, kayak oh yaudah deh mungkin bagus ini karena kan jadinya nggak ada nih treatment spesial lagi ke sekolah-sekolah favorit. Nah kalau Mas Eka sendiri ngelihatnya nih sambil ngebantu orang-orang kan pasti banyak nih yang kayak cerita gitu, Mas aku pengen ngurus zonasi tapi kok malah jadi kayak gini kualitas sekolah. Nah menurut Mas Eka gimana? Banyak korban zonasi ya. Termasuk adik saya. Adik saya juga gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya sistem zonasi itu bagus. Dasarnya ya, prinsipnya dia pemerataan pendidikan di Indonesia lah gitu kan. Karena kan acuannya tadi dari Permendikbud nomor 1 tahun 2023 atau tahun 2021 saya lupa. Pokoknya acuannya itu untuk pemerataan pendidikan kan. Sehingga tidak ada lagi nih anak Indonesia yang tidak bersekolah. Itu tujuannya, prinsipnya. Praktiknya di lapangan berbeda. Kenapa bisa berbeda? Kan sistem zonasi itu adalah mendekatkan peserta didik dari sekolahnya. Kemudian ada pembagian zonanya berdasarkan jaraknya, ya kan. Pertanyaannya, jumlah rasio sekolah dengan rasio anak yang ingin bersekolah sama atau tidak? Kalau misalkan ini kan instruksi langsung dari presiden bahwa pemerataan pendidikan, ya tapi jangan ditelan mentah-mentah dengan cara seperti itu. Negara-negara tetangga yang sudah melakukan sistem zonasi, mereka sudah mentata dulu tuh. Australia bukan ya? Australia, Jepang, beberapa negara Asia juga sudah menggunakan sistem zonasi dulu gitu kan. Bahkan sampai sekarang gitu. Tapi kan mereka sudah menata dulu jumlah sekolahnya, terus SDM pengajarnya. Kalau kita kan enggak. Bikin aja dulu zonasi, masalah rasio sekolahnya, masalah SDM gurunya nanti belakangan. Padahal itu yang paling penting. Padahal itu yang paling penting. Sehingga apa yang terjadi ketika banyak siswa ingin masuk di sekolahnya terbatas, kan susah. Contoh di satu kecamatan SMA-nya cuma ada satu. Contoh di Senen deh, kecamatan Senen cuma satu. SMA alumni. Oh 68. Betul. Oh iya. Cuma satu itu di Senen ya. Emang cuma satu ya? Iya, negeri. Oh, aku malah baru tahu bukan ada 13. SMA kecamatan ya, kecamatan Senen. Oh kecamatan. Iya, bukan di Jakarta Utara ini. Kecamatan Senen itu cuma jadi satu kecamatan itu cuma satu. Sementara jumlah yang ingin masuk atau anak usia satu mau kecamatan masuk aja udah berapa orang? Itu loh. Dan itu juga kan harus dihitung. Ininya berapa nih rasio kelasnya? Jumlah rombelnya berapa? Contoh misalkan dia cuma buka 3 rombel. 3 rombel dikali 34 siswa. Taruhlah 300. Tapi yang pengen masuk 600. Dari zonasi itu kan cuma diambil 50%. Nah itu yang jadi permasalahan. Kalau misalkan sekolahnya banyak atau sekolahnya rasionya sesuai dengan jumlah rasio dari anak yang ingin masuk sekolah, nah kan jadi enak. Tapi kalau misalkan jumlah rasionya sama jumlah sekolahnya tidak sebanding, ya yang terjadi yang seperti inilah. Tujuannya pemerataan pendidikan tapi banyak anak yang tidak bersekolah. Karena apa? Karena jaraknya jauh, kalah dengan yang nempel dengan sekolah zonasinya. Atau bahkan ya dampak yang paling ekstrimnya ya banyak yang numpang kartu keluarga. Iya, secara ilegal. Secara ilegal. Di DKI itu sudah agak bersih lah ya. Tapi kalau di wilayah-wilayah lain jual beli bangku itu harganya fantastis, lumrah. Bahkan ada satu kota yang menjual secara terang-terangan gitu.
Gimana caranya tuh Mas? Ya nawarin. Oh maksudnya langsung nawarin, maksudnya udah tahu ya kalau SMP ini berarti biasanya mau masuk SMA ini gitu, nawarin gitu, ke yang nawarin SMA. gitu. Ya karena itu dampak dari itu. Ya siapa kan pendidikan itu kan kayak ya tadi kan kebutuhan. Iya dan itu kan bisa dibilang dasar banget. Iya. Berarti gila juga ya dampaknya gitu, ngakarnya bisa langsung jadi kayak korupsi, jadi Betul. apa, gratifikasi gitu. Jual beli bangku, kemudian manipulasi kartu keluarga, terus numpang itu bayar kan pernah tuh kasusnya nggak diangkat kayaknya. Jadi karena ingin masuk ke sekolah tersebut gitu ya, ditumpangin di penjaga sekolahnya. Hah? Jadi contoh nih, saya penjaga sekolah di sekolah A gitu ya. Dengan dia numpang, otomatis kan dia masuk dalam zona 1 kan, tanpa belajar dia udah pasti masuk, ditumpangin. Oh, dia bayar nih ke Bayar. petugas sekolah. Nah itu akhirnya bukan dibatasin, akhirnya keluar regulasi yang tidak boleh ada hal seperti itu lagi. Jadi apa sih namanya? Menutup celah itu dengan cara di dalam satu keluarga itu atau dalam satu kakak itu wajib tercantum famili lainnya atau ininya jelas, nasabnya jelas. Ini siapa nih yang ditumpangin gitu. Kalau misalkan ditumpangin famili doang atau famili lainnya itu nggak bisa. Gitu. Jadi harus jelas. Misalkan ini ponakan saya, mana buktinya kalau ini ponakannya? Kan kalau di kakak itu nama ibu dan nama ayah nggak akan bisa hilang. Yeah. Walaupun kita sudah meninggal ataupun pecah kakak itu tidak akan bisa hilang. Nah nanti disandingkan tuh. Nah, nanti jatuhnya berarti sistem pengecekannya lebih rumit lagi. Lebih rumit lagi. Dan kita kan tahu sistem pengawasan kita gimana gitu. Betul. Berarti itu jatuhnya ke peran dinas sosial atau gimana tuh Mas buat ngecek alignment data ini gitu. Dukcapil kan. Oh Dukcapil iya, jadi. Gitu. Soalnya kalau misalnya KJP baru ya Dinsos ya, maksudnya buat ngecek KJP, yang kayak rumah-rumahnya gitu. Iya. Nah balik lagi ke zona nih. Kenapa sih dibikin zonasi terus apakah nanti dampaknya sekolah menurun dan segala macam kan gitu ya? Kayak tadi kan Jibi bilang, wah sekolah favorit jadi nggak ada gitu kan, kualitasnya jadi turun dong. Sebenarnya kalau saya pribadi lebih seneng nggak ada sekolah favorit. Kalau saya pribadi ya gitu. Karena berangkat dari pengalaman sendiri, ketika gue pengen masuk sekolah yang, wah ini sekolah bagus nih secara kualitas gitu ya, terus favorit, tapi diisi oleh orang-orang yang high class. Iya, ngerti. Sementara kita dari kalangan yang bawah gitu, ketika pengen ngelangkah, anjir, kayaknya gue nggak sanggup deh, bukan nggak sanggup otaknya, tapi nggak sanggup sama iklim di dalamnya, pergaulan dan segala macam. Nah, tujuan dari zonasi itu sebenarnya itu juga gitu. Jadi nggak ada lagi tuh kastalisasi sekolah favorit nggak ada. Kan kebanyakan kan anak-anak yang maaf ya gitu ya, yang kayak sekolah-sekolah favorit rata-rata diisi oleh orang-orang yang ekonominya di atas rata-rata. Karena mampu. Itu kan faktornya bisa jadi orang tuanya mampu untuk membayar biaya les dan lain-lain. Karena jadi nilainya bagus dan secara nggak langsung ngefilter secara otomatis gitu. Lantas anak-anak yang tidak mampu ini boro-boro untuk les, boro-boro untuk belajar tambahan, untuk biaya sehari-hari aja mereka bingung. Nggak boleh dapat haknya di sekolah yang sama. Tujuannya itu gitu. Nah kalau misalkan pendidikannya jadi malas ya balik lagi tadi, karena efek tadi filter di zonasinya ini kurang ada nilai. Harusnya setuju nggak kalau misalkan zonasi itu dihapus? Kalau saya pribadi tidak setuju zonasi itu dihapus. Sudah bagus sistemnya, tinggal dievaluasi saja, ditambahkan indikator nilai di dalamnya. Coba bayangin, tadi anak-anak yang tadinya wah mau masuk sekolah A contoh gitu ya. Di situ kayak gue nggak bisa deh, bukan nggak bisa karena otaknya, tapi nggak bisa karena pergaulan temen-temen, terus gue takut minder segala macam gitu kan. Tapi dengan adanya zonasi gini, gue bisa masuk di situ, gitu ya. Karena bisa dibilang semua orang jadi tahu zonasi itu udah pasti fair gitu. Fair ya. Nah kalau memang wah, gue pengen ngambil di sana. Ya lu kan ada jalur prestasi. Iya. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak. Dikit banget. Gitu. Kenapa sih jalur prestasi dikit? Ya tadi alasannya gitu kan. Karena nggak semua anak itu mampu untuk belajar tambahan. Sementara anak-anak yang kayak ikut prestasi OSN, O2SN, itu kan udah pasti sama orang tuanya ada biaya lebih ya. Seingatku 10% nggak sih? Kalau yang jalur prestasi, maksudnya tingkat ya, kurang lebih yang diterima. Gitu. Jadi mudah-mudahan di berikutnya gitu ya, PPDB berikutnya di jalur zonasi itu ditambahin faktor nilai.
Kenapa faktor nilai itu perlu ditambahin? Ya untuk filter itu juga kan. Jadi orang nggak ada lagi berpikiran bahwa udah nggak perlu belajar lah. Ya, yang penting kan bakal naik kelas juga bakal naik kelas, bakal masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau sekarang kita cek, kita survei, ditanya kebutuhan primer, sekunder dia nggak tahu. Ditanya pengertian wilayah nggak tahu. Singkatan MPR, DPR nggak tahu. Bahkan nama presiden pertama juga nggak tahu. Iya. Miris banget. Itu kan katanya mau Indonesia emas. Ini jadi Indonesia cemas ya. Karena masuknya ya udah dengan komposisi yang lumayan besar ya. SD itu 70%, terus SMP 50, SMA 50 zonasinya. Diambil dari sekian itu gitu kan 70%. Bayangin kalau misalkan ada 100 berarti 70 anak yang rumahnya dekat tanpa belajar mereka bisa masuk. Terus ditunjang lagi dengan sistem pembelajarannya seperti sekarang yang semuanya bisa naik kelas tanpa tidak ada yang tinggal kelas. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak sekarang di SMA, di SMP itu banyak yang nggak bisa baca. Malah males-malesan ya, orang udah deket rumah, terus kayak ya nggak harus kayak belajar gimana banget juga harus dilulusin gitu. Ya ngapain gue belajar? Ngapain? Apalagi UN udah dihapus juga. Udah hapus. Setuju nggak kalau udah dihapus? Kalau aku salah satu penikmat UN ya. Lah kita kan angkatan UN. Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku nggak setuju karena menurutku ya 3 tahun belajar buat apa kalau misalnya nggak ada tes buat ngetes knowledge kita gitu loh. Tapi kalau misalnya itu buat jadi indikasi lulus apa enggak, itu beda hal gitu. Kita tidak setuju kalau itu. Kalau itu ya bisa dikaji lagi menurutku. Cuman soalnya kan kalau misalnya kita ngomongin tergantung UN mana dulu sih. Kalau misalnya UN-nya SMA itu kan bakal nentuin buat kayak masuk ke kuliah juga kan. Dan aku ngelihatnya mungkin banyak yang lebih fokus buat ke SBM gitu. Jadi akhirnya mungkin nilai UN-nya lebih kecil dibanding SBM-nya gitu. Cuman kalau misalnya harus ada apa enggak, menurutku ya kenapa enggak gitu kan. In the end kan harus dites juga nih. Kompetensi 3 tahun belajar itu ya buat apa kalau gak ada tesnya gitu loh. Belajar buat kan apa untuk gitu. menilai suatu dan tahu standar sekolah juga jadinya kayak oh sekolah-sekolah ini nih berarti oke nih. Sekolah itu sebenarnya UN, sudah gitu. Sudah ada sekarang kan diganti asesmen ya. Sekolah itu punya nilai punya raport pendidikan namanya gitu kan. Nah itu bisa dilihatnya dari asesmen. Cuma kalau ingin melihat kualitas lulusannya, kemudian nih kualitas anaknya bagaimana ya, tetaplah harus diukur menggunakan nilai kan nggak bisa kan. Wah jangan diukur dong semuanya dengan nilai gitu. Ya nggak bisa kita mengukur kualitas ya pakainya. Iya kuantitatif. Kuantitatif misalkan ini air gitu ya. Kita pengen nih tahu air ini baik atau enggak. Bagaimana caranya kalau tidak diukur? Kan gitu. Ya sama kayak pendidikan, kita udah belajar 3 tahun, 6 tahun. Terus ya udah lulus aja. Kita nggak tahu kualitasnya akhirnya apa. Ya anak banyak yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kan lebih kacaunya lagi di sistem zonasi. Di bawah dibatasin dengan sistem zonasi, katanya pemerataan pendidikan, tidak boleh ada sekolah favorit. Tapi jalur undangan kampus hanya sekolah-sekolah tertentu. Oh masih ya? Masih ada kan jalur undangan itu. Contoh misalkan di SMA. Aku soalnya nggak terlalu ngikutin nih kalau yang SMA. Oh jadi sampai sekarang masih? Masih misalkan kampus A gitu ya. Dia biasanya nyuplai jalur undangannya 10 gitu kan di sekolah A. Berarti kan kalau jalur undangan 10 udah pasti enak tuh ya dapet ya. Iya. Nah anak-anak yang dari SMP mau masuk SMA dan orang tuanya punya plan buat melanjutkan studinya di perguruan tinggi, pasti kan udah ngincer. Iya, aku pun begitu. Iya dong. Iya. Caranya pakai apa? Ya segala cara dimasukin. Oh ini ada jalur karpet merah, kenapa saya harus ngantri jauh-jauh, harus bayar dan segala macem. Dikejar sampai kapanpun. Jadi di bawahnya diratain, tapi di atasnya masih menggunakan sistem bagi-bagi seperti itu. Harusnya kalau misalkan mau pemerataan seperti itu di bawahnya ratain, di atasnya juga jangan ada. Ya jangan ada undangan. Aku pikir maksudnya zonasi berarti undangan ke kampus juga udah gak berlaku. Soalnya kan SMA berarti udah sama aja gitu standarnya gitu loh. Kemarin kayaknya masih deh. Masih ya berarti ya. Jalur undangan itu kan. Yang prestasi. SNM. Iya. Itu masih kan. Makanya kan kemarin banyak tuh di daerah Tebet lah gitu ya. SMA Tebet 8 kalau nggak salah. Itu banyak banget yang pengen masuk ke situ. Iya. Itu pun dulu dream aku sebenarnya. Banyak banget. Iya. Bahkan pernah dapet curhatan gitu ya. Dia tinggal deket. Nih anak jadi kakaknya deket.
Cuma dia masuk dalam zona 2. Orang tuanya punya obsesi mau masukin ke situ karena akhirnya nanti pengen masuk ke fakultas kedokteran di perguruan tinggi lah gitu. Dia masuk, coba, Mas pakai jalur apa? Karena kan nggak tahu orang awam. Iya. Ini banyak jalurnya, bingung ya kan. Dia masuk menggunakan, saya bilang coba prestasinya dilihat. Wah, anak saya berprestasi, jambore internasional, renang, nilainya juga oke, eskul kepengurusan, kurang apa lagi tuh? Udah tinggal masuk, nilai bagus. Cuma ada faktor yang ditolak. Apa tuh? Sertifikatnya, ya entahlah itu verifikator dinasnya seperti itu ya, sehingga nilainya tidak mencukupi. Aturan bisa masuk tuh gitu, tapi nilainya tidak bisa mencukupi, akhirnya gagal di jalur prestasi. Ingin mencoba di jalur zonasi udah pasti bakalan kalah. Iyalah. Karena dia zona 2. Akhirnya nggak jadi sekolah di situ. Sekolahnya mana? Swasta. Syukurnya dia mampu. Coba kalau misalkan orang yang nggak mampu. Iya. Bagaimana tuh? Iya makanya. Nggak bersekolah. Bahkan banyak banget DM, terus di TikTok juga banyak. Mas, saya nunda dulu lah sekolahnya setahun. Mas, saya nunda dulu lah sekolahnya 2 tahun. Yang SD juga demikian. Aduh, anak saya udah 6 tahun 8 bulan nih. Tapi kan kalah dengan yang 7, 8, 9. Kemarin itu di tempat teman saya ada yang umurnya 11 tahun. SD 11 tahun. Dulu malahan kita karena kemudaan 6 ya, SD iya. 6 terus kayaknya 7 tahun itu kayak udah lu tua banget sih lu masuk SD gitu kan. Sekarang malah diatur 11 tahun ada yang masuk, bahkan kemarin tuh ada yang 12 tahun juga. Wah itu udah gila sih. 12 tahun masuk. Maksudnya bayangin bukan masalah maksudnya dia nunda sekolah atau gimana, tapi kasihan anaknya harus psikologinya. Dan juga nanti kalau misalnya dia ngelihat anak-anak 12 tahun kan udah pada kelas berapa, terus dia baru kelas ini, dia nggak bisa keep up gitu. Terus ini kan dampak dari sistem yang nggak bisa nemuin supply sama demand-nya gitu. Betul. Kayak supply kebanyakan anak-anak nih mau masuk sekolah, tapi sekolahnya terlalu dikit. Harusnya bangun dulu sekolahnya, Iya. atau perbanyak sekolahnya, baru terapkan sistem PPDB dengan menggunakan jalur zonasi tersebut, gitu kan. Makanya tadi kalau misalkan tidak menggunakan nilai, filternya nggak ada nilai, ya ini akibatnya. Coba menggunakan nilai, tetap menggunakan zonasi, ada zona 1, 2, 3, tapi tetap yang difilter nilai dulu. Iya, jadi maksudnya at least dari tiap zona kelihatan gitu ini berprestasi nih gitu. Loh, mau zona 1 mau nempel di sekolah, mau tinggal di sekolah, kalau nilainya kalah, ya kalah. Artinya ada kan temen memacu semangat untuk belajar. Iya. Gue udah dapat privilege nih di deket sekolah. Tapi kalau gue nggak belajar, gue bakalan bisa dilangkain sama orang zona 2 atau zona 3. Kan memacu lagi. Nah kalau ini kan enggak. Iya. Udahlah, nempel sekolahan, bebas dong gitu kan. Udah pasti masuk. Ya mudah-mudahan di tahun berikutnya ditambahin indikator tadi nilai. Gitu. Nah sama Mas, sebenarnya aku sempat research dulu pas lagi belajar soal zonasi ini. Aku tuh emang sadar banget soal kita kekurangan sekolah. Even aku pas masa-masa aku Jakarta Utara ini, yang paling miris itu sebenarnya soal PAUD. PAUD di Jakarta Utara tuh paling dikit dibanding Jakarta lain. Sampai udah kayak hal yang normal gitu. Kalau PAUD ya masuknya berarti swasta. Tapi ya mereka pada gak mampu buat bayar swasta. Akhirnya mereka gak PAUD gitu. Kan PAUD itu tidak masuk dalam wajib belajar. Iya, tapi kan maksudnya yang esensial banget, itu kan dasar anak-anak dari pas masa-masa PAUD itu gitu loh. Itu kalau nggak salah 1 kecamatan 1 ya? Iya, dulu kan ada kebijakannya. Cuman pas aku cek ternyata kok dikit banget, bisa timpangnya tuh di Jakarta Pusat bisa lebih banyak. Maksudnya Jakarta Utara beda-beda. Terus tapi pas aku cek gimana sih cara ngeratainnya gitu. Ini juga nih yang jadi dilema gitu loh. Ternyata tanah kita di Jakarta juga dikit. Jadi bikin sekolah nggak bisa nih. Betul. Dan tahu nggak ternyata dia kali ini apa? Apa tuh? Sekolah-sekolah pada nambahin kelas. Perbanyak kelas. Bukan kayak iniin bangunan, bukan nambah bangunan atau apa, tapi perbanyak kelas jadinya. Iya. Sebenarnya kan ada kebijakannya kan dari DPR. Nambah kelas. Ya dulu kan banyak sekolah di regroup juga ya, terutama kayak di SD tuh. SD harusnya kan kalau di regroup lihat dulu dong, dikaji dulu ya. Di wilayah tersebut banyak padat penduduk enggak? Kalau enggak ada ya buat apa ya kan? Efisiensi ya pangkas lah di regroup. Tapi kalau
populasi penduduknya itu banyak, terus sekolahnya diregrup kan jadi aneh. Iya. Nah itu kebijakan di beberapa tahun yang lalu tuh seperti itu banyak diregrup-regrupin. Akhirnya apa? Ketika sistem zonasi ini berlaku, ya kurang. Harusnya misalkan satu gedung itu ada 4 sekolah ya, nama 4 sekolah. Biasanya kan ada pagi ada sore tuh ya, ada pagi ada petang gitu ya. Misalkan 01 pagi, 02 petang, 03 pagi, 04 petang. Nah kalau sekarang satu gedung cuma satu sekolah, bayangin gitu. Harusnya mereka bisa nampung 6 kali 4 itu 24 rombel. Ini bisa hanya nampung 6 rombel, kan banyak kebuang. Ya balikin lagi sebenarnya kalau memang tetap mau menggunakan zonasi ya perbanyak sekolahnya. Tapi kan ngebangun sekolah nggak mudah. Iya, itu juga aku sadar. Dan pertama kita aja belum standarisasi semua sekolah kualitasnya sama gitu. Rumit sih sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal sekolah ini sendiri, apalagi yang aku tahu ya, dana Kementerian Pendidikan sebenarnya kan nggak sebanyak itu. Jadi sebenarnya boleh dipakai Kementerian Pendidikan. Seingatku tahu 10%, berapa persen ya? Ya kisaran segitu, ntar ditambahin di box ini karena aku lupa data akuratnya. Tapi sebenarnya yang dipakai untuk dana pendidikan itu kebanyakan malahan untuk acara-acara pelatihan. Ya, workshop. Maksudnya peningkatan SDM oke lah gitu. Tapi sebenarnya apa yang lebih urgent gitu? Aku ngeliatnya nggak tahu nih menurut Mas Eka gimana. Kalau menurutku lebih urgent ya mendingan naikin upah gurunya nih. Biar maksudnya SDM-nya naik juga. Jadi abis itu ya bisa mencetuskan apa ya? Anak-anak yang lebih pinter lagi gitu dibanding maksudnya kayak dananya dialokasikannya kurang sesuai gitu. Iya setuju kalau memang dananya ya, seperti sudah banyak yang tahu lah gitu ya kan. Ya memang daripada dialokasikan untuk dana-dana yang seperti itu lebih baik dibuat kesejahteraan gurunya lah. Gitu. Gak pinggir curang nih kayak Mas Eka sedikit takut nih. Tapi ya itu realita yang emang aku lihat miris ya. Maksudnya kayak padahal aku tahu nih ini budgetnya tuh bisa ini bisa buat bangun sekolah, bisa buat bangun perpustakaan di sekolah karena kita tahu ya perpustakaan sekolah kualitasnya seperti apa. Betul sekali. Bukunya seperti apa? Iya, buku-buku udah sebenarnya udah gak up to date gitu ya. Iya. Kayak sayang aja gitu. Dan aku pengen tanya nih Mas, itu kan tadi soal sistem lah ya. Terus sebenarnya tuh dari teknisnya aja tuh belum oke gitu buat apply. Nah aku mau bahas kalau misalnya soal konsepnya sendiri nih. Aku umpamain zonasi itu kayak kita bayangin ada manusia-manusia ini. Nah otaknya ini kalau misalnya mereka mobil itu mereka masih selevel Avanza gitu. Terus kan katanya ini menerapkan sistem Finlandia gitu kan ya. Berarti mereka terpaksa. Katanya. Terus mereka terpaksa dong berarti upgrade tiba-tiba ke Mercy atau BMW gitu misalnya. Nah apakah gak baik harusnya diganti dulu gitu. Jangan kayak langsung udah kita upgrade aja langsung ke sistem zonasi gitu. Ya iyalah. Ibarat udah kakek-kakek disuruh balap lari sama anak muda. Jadinya ya nggak bisa. Iya nggak bisa. Ya kalau mau dibenahin ya sebenarnya kalau misalkan boleh milih gitu ya, nanya ke teman-teman gitu ya, teman-teman guru. Kalau ini kan kaitannya nanti sama pembelajaran dan segala macam ya. Ya lebih baik sistemnya menggunakan sistem KTSP kemarin lah, daripada yang saat ini gitu kan. Untuk pembelajaran ya gitu kan. Ya kalau tiba-tiba dipaksakan harus ganti tadinya Avanza terus pokoknya gantilah Mercy. Lu gimana caranya pakai Mercy? Ya sok lah. Tapi jangan harap hasilnya. Jangan harap hasilnya semulus Mercy juga gitu kan. Ya bisa jadi mesinnya masih mesin Avanza tapi casingnya doang Mercy kan kita nggak tahu. Iya, ini itu yang lebih mengkhawatirkan. Yang kita lihat interview content creator ya kayak gitu. Kan gitu kan? Bagus nih, kayaknya bagus nih gitu kan. Wah ini sistemnya bagus nih, banyak memberi ruang-ruang guru dan segala macam. Tapi dan mahasiswa jadi lebih independen belajar sendiri gitu. Koreksi by the way tadi aku nyebutin kurs donasi ya. Maksudnya kurikulum merdeka gitu ya. Nah kalau kurikulum merdeka ini Mas, kan sekarang kita tahu ya lagi banyak diomongin sama orang gitu. Tapi pas udah masa selesai jabatan Mas Nadiem nih. Tapi bisa jelasin gak sebenarnya kurikulum merdeka itu perbedaannya sama kurikulum 2013 itu apa? Kalau secara detail nggak bisa ya, karena bukan. Iya maksudnya secara dasar aja gitu biar orang bukan pegangannya juga, terus tidak berpraktek di situ juga gitu. Itu lebih banyak ke teknis.
yang didapat gitu ya, yang ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sekolah, ya lebih fleksibel sih kalau yang dari kurikulum Merdeka gitu. Ya simpelnya seperti itulah gitu. Terus cuma ketika nanya kekurangannya apa sih gitu kan. Terus kelemahannya ini apa sih? Ya banyak yang ngeluh seperti itu. Ya sebagai tenaga pengajar jadi gimana ya gitu kan, ngelihat anak pokoknya harus naik gitu kan. Padahal pengajar juga ada standar sendiri gitu. Iya gitu kan, kalau dulu kan kalau misalkan anak kurang nih gitu kan, wah ini bacanya masih belum lancar gitu kan, ya udah tahan dulu gitu kan, tidak naik gitu. Nah kalau sekarang tidak boleh tidak naik atau tidak boleh tinggal kelas, semuanya harus naik kelas. Karena apa katanya? Karena setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing. Tapi kan baca dan tulis itu wajib ya? Iya, dasarnya. Dasar banget. Ya, contoh misalkan kalau misalkan tadi argumentasinya adalah semua anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing dan memiliki karakter yang unik-unik. Ya kita setuju dengan itu ya kan. Contoh misalkan si Eka jagonya dalam bidang olahraga, matematika dia lemah, bahasa dia lemah, IPS dia lemah, IPA dia lemah, tapi dia bidang olahraga jago. Berarti kan ingin mengarahkannya menjadi atlet. Apa untuk menjadi atlet profesional dia tidak harus membaca dan menulis? Harus. Iya dong. Iya. Karena cuma ini anak prestasinya bagus di bidang olahraga, udah naikin aja. Mau nggak bisa baca mau. Kan terjadinya itu kan maksudnya kebutuhan dasar. Nah itu kalau yang didapat dari teman-teman ya perihal tentang kurikulum. Nah intinya bagaimana karena bukan pelaku di dalamnya ya tidak bisa berani banyak berbicara tentang itu. Tapi kalau bisa rating nih kurikulum Merdeka gitu dari 1 sampai 10, Mas Eka kasih nilai berapa? Berat nih. 7 kali ya. 7 kekurangannya dan kelebihannya apa? Kenapa 7? Kurangnya tadi ya, jadi semua anak kayak di semuanya wajib naik lah. Semuanya wajib nggak ada yang tinggal kelas, semuanya bisa naik semua. Jadi kayak ya udah ngelosin aja. Dan akhirnya kan efeknya bukan sekarang nanti. 10-20 tahun ke depan. Banyak kok boleh dicari banyak anak SMP, banyak anak SMA yang sampai sekarang masih belum bisa baca. Pengetahuannya masih minim. Ya karena itu tadi, ya udah yang penting naik. Dia kemampuannya tadi cuma bisa olahraga gitu kan. Dia kemampuannya melukis. Udah naik. Ya kita setuju itu. Cuma dasarnya membaca dan menulis itu kan wajib, tapi dinaikin. Itu kelemahannya ya, mudah-mudahan ada koreksinya lagi gitu. Terus kelebihannya ya karena istri guru ya. Oh istri Mas Eka guru. Kalau ngelihat sih kurikulumnya jadi lebih simpel gitu, jadi nggak banyak administrasi. Kalau dulu itu administrasinya mumet gitu ya. Jadi tuh kalau udah Sabtu Minggu tuh ngelihatnya harusnya kan Sabtu Minggu untuk keluarga gitu ya. Iya. Ini Sabtu Minggu administrasi lah, ngerjain inilah, ngerjain itu, kayaknya nggak ada waktunya untuk keluarga, gitu. Dan satu lagi kekurangannya kurikulum Merdeka ya, nggak tahu ya itu kan ininya masing-masing orang ya. Kan banyaknya pelatihan nih, pelatihan guru tuh pelatihan terus Sabtu Minggunya itu terkadang kepake gitu. Jadi kebuang waktunya, keambil lah waktu keluarga itu keambil. Nah nggak tahu si pelaku atau guru yang mengikuti itu ya memang karena senang dan segala macamnya, kita juga nggak tahu. Ya kan yang di framing adalah yang saya senang kok ikut program ini gitu kan. Kita nggak tahu di belakang itu banyak nggak orang-orang yang tidak senang. Kalau saya pribadi melihatnya, kayaknya waktu sama keluar kok kurang gitu kan. Udah tahu nggak jam kerja guru itu dari jam berapa sampai jam berapa? Enggak lagi. Dari jam 7 pagi. Coba jam berapa? Sampai jam 5 sore? Enggak, setengah 7 sampai jam 3. Tapi terkadang ketika sudah sampai jam 3 pun itu diambil gitu. Ambil rapat lah. Lah tapi itu gak dihitung lembur gitu-gitu? Nggak ada dong. Tidak ada. Terus kan guru itu tidak boleh cuti. Aku baru tahu. Guru itu tidak boleh cuti. Mau gimana kalau cuti kan ninggalin anak ini nggak bisa ya, kecuali dia melahirkan ataupun nikah baru bisa ambil cuti khusus gitu.
Nah 2 minggunya kan diambilnya liburannya doang, libur semester. Tapi kadang libur semesternya dipakai buat kegiatan-kegiatan kayak, jadi kayak nggak ada libur gitu. Tuh bayangin beban gurunya seperti itu gitu. Aku ingat ini sih Mas, guru gembul. Ya. Pasti Mas Eka tahu lah ya, sebagai seseorang yang banyak teman-teman di bidang pendidikan, keluarga juga di bidang pendidikan. Dia tuh lebih banyak ngasih point of view, dia kan kepala sekolah ya. Jadi point of view guru-guru tuh bebannya gimana gitu. Terus dia bilang sekarang tuh administrasinya malahan agak ribet, guru-guru lebih banyak maksudnya harus ngisi-ngisi formulir, nulis-nulis sesuatu, pelatihan. Akhirnya jadinya waktu buat ngajar anaknya nilai-nilai udah keburu capek, keburu kebuang, dan dia masih harus menuhin standar-standar administrasi ini gitu. Nah, menurut Mas Eka tuh maksudnya ini efektif atau enggak sih, apa harusnya kayak ya udah guru-guru tuh emang difokusin buat ngembangin belajar aja gitu. Iya, setuju. Ya jadi kayak waktu itu kan mungkin yang dibahas sama guru gembul itu kegiatan guru merdeka kali ya. Ya mereka banyak banget memang harus buat ini gitu banyak, dan banyak kegiatan yang tadi saya bilang, kegiatan Sabtu Minggu itu banyak banget kegiatannya. Jadi kayak waktunya tuh kayak kebuang gitu. Terus harus Zoom. Kadang waktunya mengajar mereka harus ikut Zoom kan. Oh iya. Kan sekarang udah offline padahal. Enggak dong, tetap. Kan ada kombel gitu ya, komunitas belajar ya. Kadang itu dibuat. Oh, maksudnya ini khusus buat gurunya ya? Iya, gurunya. Oh, jadi gurunya tuh masih harus ada semacam lagi. Kayak pelatihan-pelatihan gitu? Iya, belajar lagi dan belajar lagi gitu. Kalau ngelihat dari teman-teman gitu ya, teman-teman yang di lapangan ini guru gitu, ya mereka seperti itu gitu. Bentar-bentar Zoom gitu. Terus kadang lihat nih kapan ngajarnya ya. Iya, miris ya, maksudnya kayak kita tahu nih situasi upah guru gimana. Dah. Itu kan aku tuh kelihatnya tuh selalu kayak gila loh, mereka kerjanya apalagi tadi pas tahu 6:30 sampai jam 3, terus belum lagi pelatihan. Sama sekali nggak, kurang banget. Terus belum lagi nanti kalau misalkan kayak tadi administrasi dan segala macamnya gitu kan malam ya, kadang gitulah. Ya itu kan nggak mungkin selesai pas jam kerja. Bayangin sekelas 36 anak gitu. SD 32. Oh 32 ya. Yang peraturan Permendikbud yang baru itu 28, tapi kayaknya belum diterapkan ya. Gitu. Ya iya, nggak mungkin itu cukup dalam 3 jam gitu ya. Sulit. Kan kalau di pendidikan sebenarnya ada 3 ya. Siswa, guru, sekolah. Nah yang mau dibenahin yang mana dulu? Ini kan semuanya saling berkaitan, kompleks banget kan. Nah menurut Mas Eka yang paling penting tuh dibenerin yang mana dulu? Nggak bisa menunjukkan yang penting ini, yang penting mana gitu, nggak bisa. Karena ini 3-3-nya saling berkaitan. Kalau misalkan kita mau benerin sekolahnya dulu yang dibenerin gitu ya. Yang ini nggak dibenerin, tertinggal. Iya sama aja ya. Dan itu dua-duanya juga masih faktor utama. Kita benahin, ya udah oke, kita benahin siswanya. Tapi sistem pendidikannya kemudian gurunya tidak dibenahi, nggak bisa. Belum lagi kalau misalkan kita ngelihat di siswa itu ntar turunannya ada lagi. Keluarga, sosial ekonominya, lingkungan, segala macem itu kan banyak banget. Dan jangan berpikir bahwa udah pendidikan diserahin ke sekolahan ya. Jangan ya deh ya. Jadi kan pendidikan kan tugasnya kita bersama nih. Iya gitu kan. Benar. Nggak bisa misalkan di sekolah berapa jam sih? Kita sebut jam 7 lah, karena 6:30 masuk, terus setengah jam pembiasaan di lapangan gitu kan. Jam 7 masuk sampai jam 12 untuk yang SD. Berapa jam? 5. Cukup? Kan enggak. Lebih banyak di mana? Di rumah. Yang lebih mengiriskan lagi ketika gurunya untuk mengajarkan ini, tapi di rumah tidak tahu menau. Taunya kalau yang anak-anak Jakarta yang penting mah anak saya dapat KJP Pak. Iya. Tapi nggak mau tahu prosesnya gimana, nggak mau ngurusin. Bahkan banyak yang curhat juga gitu teman-teman guru. Aduh, kok bingung ya cara manggil orang tua tuh bagaimana gitu. Ini anak harus ada kolaborasi antara guru sama orang tua ya. Iya dong, biar orang tuanya juga tahu perkembangan anaknya. Ya guru dituntut, pokoknya ini anak memang bakatnya di situ, gitu kan. Jangan diapa-apain. Ya guru dituntut itu, gitu kan. Oke, ini anak jago nih di seni musiknya, gitu. Masa gurunya doang yang tahu? Kan harus menyampaikan ke orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya pengen dikasih tahu, orang tuanya nggak mau tahu. Nggak peduli, bahkan nggak mau ngambil rapor. Nggak mau, gitu. Bahkan ambil rapor, ntar aja lah.
lagi liburan. Ntar aja pas masuk baru ambil rapot. Padahal itu 15 menit juga Nggak udah nyampe, selesai. paling banter 10 menit ya 10 sampai 15 menit lah gitu. Terus kalau misalkan anaknya butuh ini khusus gitu ya, maksudnya penanganan khusus, kan harus manggil orang tuanya. Ini orang tuanya sulit dipanggil, tapi saya bilang ya udah caranya kalau kayak begitu sulit gitu ya, pakai cara gampangnya, bilang urusan bantuan sosial gitu. Ini anaknya dapat bantuan sosial terus? gitu kan, itu udah pasti datang. Udah pasti datang. Tapi kalau masalah tadi pembelajaran terus perkembangan anak, mereka adalah ya berarti kan tadi 3 aspek ini berarti kan harus diedukasi juga nih. Iya. Siswa ini kan ada keluarga, nah keluarganya juga harus diedukasi. Sedikit banget presentasinya bagi orang tua yang paham sama pendidikan. Selebihnya apa? Ya udah sekolahin di negeri gratis. Udah. Yang penting bisa dapat apa namanya ijazah biar bisa kerja. Betul. Gitu. Tapi tidak diimplementasikan di rumahnya seperti apa gitu. Percuma kita masukin ya kan selama 5 sampai 4 jam di sekolah, pembiasaan dan segala macam. Tapi di rumah jadi biarin gitu aja. Apalagi kan ada PR gitu-gitu. Iya. Bagaimana? Makanya tadi kalau misalkan penting mana ya tiga-tiganya penting. Dan harus barengan dikembanginnya. Tidak bisa bayangin tuh kusutnya kayak gimana tuh ya kan tiap dan udah itu. Gitu profesi-profesi yang ada di 3 hal itu biasanya minim peminat. Betul. Mirasnya minim peminat. Ya minim peminat ya karena ya kita nggak munafik lah. Iya. Guru berapa sih? Emang ada guru yang sejahtera? Kalau dari Mas Eka gimana nih pengalamannya dengan cita-cita teman-teman yang guru gitu? Ya miris. Membaik gak kondisinya? Ya kalau saat ini gitu ya, yang usianya sudah di atas 35 gitu ya, yang udah kepala 40 seperti itu, yang mereka ngabdi udah 20 tahun 30 tahun dan tidak punya kesempatan untuk menjadi aparatur sipil negara, iya saat ini udah ketolong lah dengan program P3K gitu ya, yang guru bisa masuk seperti itu. Ya secara ekonominya mungkin sudah agak lebih baik lah untuk di DKI. Tapi itu kan butuh 20 sampai 30 tahun untuk mencapai level tersebut. Tapi sebelumnya kan kayak gimana mereka? Iya. Saya juga dulu pernah di sekolahan gitu ya. Itu tahu honornya berapa? 500.000. 300. Per bulan? Ya. Per bulan? Ya. 30 bagi 300 mas. 10.000. Iya. Dulu saya di SMK. Gila. Di SMK multimedia. Bayangin tuh. Ya, kan realistis dong kita dong. Dan itu pasti nggak ada waktu dong buat ambil kerjaan lain. Ya tergantung orangnya sih. Kalau orangnya mau kerja keras ya pasti nyambinya di malam lah gitu kan. Tapi ya hampir setengah harinya ya udah habis di sekolah. Ya untuk saat ini ya sudah melihat dari teman-teman ya, dari status hukum gurunya juga udah lumayan lah ya, udah diangkat sebagai ASN P3K gitu kan. Jadi status hukumnya sudah jelas gitu kan, nggak kayak kemarin status hukumnya masih nggak jelas gitu kan. Dimasukin sama CPNS dan PNS lain ya mereka udah kegeser gampang. Tapi kalau sekarang statusnya sudah jelas gitu. Ya cuma kan itu balik lagi, kalau kerja di luar bisa sekian digit, kerja di dalam ya terus banyak nih yang komen ya kan. Ya kalau pengen cari digit jangan jadi guru. Pengabdian. Kan pengabdian. Ya pengabdian emang gak butuh makan guys. Emang di rumah gak butuh bayar listrik. Jadi maksudnya guru gak boleh punya keluarga. Terus itu guru gak boleh gajinya gede gitu. Iya gitu kan? sedih banget. Kan kemarin tuh ada viral, tau gak yang di TikTok rame yang guru SMA atau guru SMP ya mulung. Enggak. Jadi udah usianya udah cukup lumayan, terus ada anak muridnya salaman lagi bawa karung gurunya. Aduh sedih banget. Ada kalau nggak salah di TikTok tuh, sempat FYP kan, ya Allah ngelihat miris banget gitu. Aku malah sempat ngeliatnya ada satu guru
yang dia tuh ngambil S2 LPDP ke luar negeri, balik jadi guru pengabdian. Saya Tapi tahu. kan nggak banyak ya yang kayak gitu ya. Cuman ternyata ada loh yang mau kayak gitu. Tapi gitu. kan miris juga beliaunya kan. Iya sih, dia Iya juga kan? cerita, Iya, dia juga cerita. sangat miris sekali. Jadi ya Di bisa DKI dibilang, kan? iya, bisa dibilang kondisi guru ya Ya. belum dapat apresiasi yang cukup sih menurutku. Ya kalau misalkan dibilang guru ASN cukup kok. Kalau dibilang cukup, tidak ada yang mengambil pinjaman ke bank. Oh iya, aku lihat tuh persenan pinjol. Aku waktu itu nggak sengaja lihat di Twitter atau X, persenan pinjol, persenan pinjaman bank itu banyak loh yang guru yang ngambil. So aku kaget, kenapa ya? Ya soalnya nggak cukup buat sehari-hari. Ya kan? Ya kalau memang dinyatakan cukup atau layak, nggak perlu dong minjem. Iya, apalagi kan bisa dibilang profesi guru tuh kan bisa dibilang apa ya, yang kayak keren nih kalau jadi guru gitu, benar-benar ngebantu orang gitu ya. Pasti kan nggak kepikiran buat kayak ngelakuin hal-hal yang bakal nambah resiko gitu. Betul. Akhirnya apa? Banyak yang nyambi jadi konten kreator. Ya seperti itulah. Ngasih edukasi di media sosial itu bagus sih, nggak ada salahnya gitu. Cuma ya harusnya kan dari sekian profesi ya ini menjadi pondasi bangsa kan. Di undang-undang aja bunyinya di pembukaan undang-undang dasarnya jelas kan, menuju bangsa yang cerdas kan. Nah kalau gurunya aja dengan gaji segitu kemudian kesejahteraannya tidak diperhatikan, ya bagaimana mau jadi bangsa yang cerdas? Pondasinya aja aja rapuh gitu ya. rapuh. Akhirnya apa? Ngapain jadi guru? Gajinya kecil. Mendingan jadi YouTuber gitu. Mending jadi YouTuber gitu kan. Buat apa jadi guru? Ya udah mendingan jadi profesi yang lain aja. Ya udah guru mau cuma buat orang-orang yang hatinya besar saja. Akhirnya kan nggak ada yang mau jadi guru kalau kayak gitu. Terus kalau nggak ada guru, padahal tadi pendidikan kan 3 aspek ya kan. Bener. Siswa, guru, sekolah. Lah gurunya nggak ada, tinggal siswanya doang. Bisa kok belajar di internet. Ya beda lah. Beda. Kan banyak ya sekarang, maksudnya orang-orang yang bilang sekolah itu nggak perlu. Tau nggak, maksudnya banyak influencer lah yang ngomong ngapain sekolah gitu. Gue aja Steve Jobs aja gak punya diploma kalau di sekolah. Tapi kan Steve Jobs dari kampus yang bagus. Maksudnya dan sekarang tuh ditelan mentah-mentah. Itu pemikiran bodoh seperti. Iya. Dia ditelan mentah-mentah sama anak-anak sekarang. Aku kan mirisnya maksudnya oke nih udah mereka sekolah nggak ada KKM. Orang tua di rumah gak terlalu peduli, dikasih akses internet biar gak berisik gitu. Dan mereka nontonnya konten-konten kayak gitu. Gimana mau makin maju kalau misalnya mindsetnya udah kayak berarti gue gak perlu sekolah nih. Iya, ngapain gue sekolah capek-capek gitu kan. Gue jadi gamer aja jadi apa gamer gitu. ya. Padahal sebenarnya kita omongin di sini tuh bukan berarti ya profesi-profesi tersebut tuh jelek atau gimana, tapi dasarnya dulu nih. Kalau misalnya dia belum bisa berpikir dengan jernih, gimana caranya juga mau kerja profesional gitu. Betul. Ya kayak tadi, jago nih dia menggambar, jago nih dia di bidang olahraga, dasarnya nggak ada. Terus profesionalnya nanti bagaimana? Dan menurutku ini juga apa ya mas, berkaitan dengan rantai kemiskinan gitu. Kalau aku tuh dari dulu selalu percaya kalau misalnya memutus rantai kemiskinan itu salah satu kunci yang paling utama ataupun yang paling adil lah buat semua orang ya lewat pendidikan kan. Betul. Nah, aku sebenarnya pengen sedikit kilas balik gitu ya ke pernyataan Mas Eka yang pas di awal gitu. Aku ngeliatnya kalau misalnya dulu nih ada sistem favorit-favoritan, itu kan memang mungkin beberapa ada yang kelas sosial lebih tinggi ataupun kelas sosial lebih bawah gitu. Cuman aku dulu mikirnya malahan bagus berarti mereka bisa dapat koneksi nih dengan perbedaan kelas sosial gitu. Nah, tapi menurut Mas Eka pas dulu ngalamin malahan itu yang terjadi sebaliknya gitu. Malahan nggak bisa berbaur gitu. Nggak bisa berbaur. Jadi Ya, belum tentu sistem kayak gitu oke ya. Pasti ada bullying. Bahkan yang dengan sistem seperti ini aja coba kita lihat kemarin kan banyak kan kasus-kasus bullying di sekolah. Iya. Ya kalau ini kan setiap orang punya perspektif yang masing-masing ya. Kalau saya berpikiran bahwa udah bagus sistemnya gitu kan, punya kesempatan yang sama untuk masuk di sekolah yang sama. Gitu kan. Kan kalau dulu masih sistem kasterisasi, sekolah favorit ya hampir diisi rata-rata oleh orang-orang yang Mampu. mampu. Iya.
Lantas anak-anak yang tidak mampu dan secara akademik nilainya mungkin bahkan lebih baik daripada itu, dapatnya sekolah sisaan. Akhirnya dihapus loh sekolah favorit itu tidak ada, semua sekolah sama. Nah, ketika sekolah ingin disamakan, ya SDM-nya juga harus rata dong. Iya. Itu. Nah balik lagi kalau soal kemampuan sosial nih Mas. Berarti kan tetap aja oke, orang-orang deket nih rumahnya terus bisa dapat SMP atau SMA yang mereka mauin maupun SD ya gitu. Cuman tetap aja kebutuhan sehari-harinya tuh nggak cukup. Nah akhirnya mereka apply yang namanya KJP. Kartu Jakarta Pintar. Untuk Jakarta ya, kita ngomongin wilayah Jakarta karena kita berdua mungkin lebih tahu ya tentang hal itu juga gitu. Nah kalau dari Mas Eka sendiri ngelihatnya tuh sekarang KJP makin membludak gak? Maksudnya angka yang butuh KJP? Sekarang? Saat ini? Oh saat ini udah dipapas. Dipapas? Iya. Maksudnya gimana tuh? Sudah menyusut lah. Yang ngebludak itu sekitaran di tahun 2 atau 3 tahun kebelakang. Karena abis pandemi ya? Habis pandemi, kemudian sebelum pandemi itu sempat menyentuh di angka 800.000. 800.000? Iya. Oh, ternyata sebanyak itu ya? Ini ya, semua ya, semua jenjang SD, SMP, SMA. Oh oke. Gitu, 800 ribuan. Terus makin kesini tuh makin diseleksi lagi. Makin diseleksi, terus ya saat ini sudah makin di-fresh lah. Sekarang kalau tidak salah angkanya 400-an atau 500-an untuk semua jenjang. Gitu. Lah tapi setengahnya dong dipangkas. Iya, makanya lucu. Jadi bukannya malahan sekarang harusnya makin banyak ya makin tahun? Makin turun dong. Kan kenapa diturunin? Indeks kemiskinan di DKI Jakarta kan menurun 4,30%. Oh, maksudnya bukan kuotanya yang diturunin, tapi maksudnya emang standarnya berarti makin bagus standar harusnya sosialnya. Harusnya turun dong gitu kan. Tapi kok jadi nggak balance gitu kan. Katanya tingkat kemiskinan di DKI Jakarta menurun. Kan KJP ini bantuan sosial. Tapi kok bantuan sosialnya meningkat? Berarti ada yang salah dong. Ya kayak tadi yang kita omongin ya dari awal. Gitu. Jadi yang benar yang mana nih? Data statistiknya atau data realnya? Gitu. Kayak gitu. Kalau buat Mas Eka sendiri nih, kalau misalnya lihat sistem pendidikannya, aku cuma iseng aja sih pengen tahu menurut Mas Eka sistem yang ideal gitu di mata Mas Eka itu harusnya kayak gimana sih gitu? Buat Indonesia sendiri gitu. Sistem pendidikan. Beberapa kali ngobrol sama teman-teman gitu ya. Sistem yang pas, yang mungkin klop di hati teman-teman gitu ya, teman-teman pengajar. Sistem KTSP pertama. Karena itu terstruktur. Jadi anak-anak ngajar ini gitu. Terus kalau mau ngejar karakternya, kita nggak usah ngelihat Finlandia dan segala macem lah. Kita udah punya loh pendidikan karakter di pondok pesantren. Adopsi aja. Tinggal di mix aja tadi, diperbarui KTSP dengan sistem yang ada di pondok itu seperti apa dicampur. Jadi nggak bisa nyamain gitu kan, kita terlalu tinggi gitu. Pokoknya kita harus sama seperti Finlandia. Negara maju gitu. Negara maju. Pokoknya kita harus sama. Ya nggak bisa. Tadi bisa bilang setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Lah setiap negara juga sama, memiliki karakteristik negaranya masing-masing. Lah dia bisa ngomong seperti itu, kenapa tidak diimplementasikan di sistem pendidikannya? Berarti itu masukannya. Nah terakhir Mas, karena nggak kerasa banget kalau ngomongin kayak gitu tuh seru banget kan? Seru dan ruwet. Seru karena sebenarnya tadi kita ngomongin masalah-masalah yang masih bisa dikembangin gitu ya tahun-tahun berikutnya. Mungkin terakhir aku pengen Mas Eka itu ngasih pesan buat ke teman-teman yang masih sekolah gitu. Kasih tau lah seberapa pentingnya pendidikan tuh sekarang. Karena aku juga waktu itu nyesel gak terlalu serius banget pas dapat privilege dapat pendidikan itu. Ya karena penyesalan itu kan di belakang ya. Kalau dulu namanya pendaftaran. Ya pesannya tadi kan banyak tuh ya katanya pendidikan itu tidak penting ya kan, buat apa berpendidikan ya kan, sukses itu nggak perlu berpendidikan, justru dengan berpendidikan kalian bisa berpeluang untuk suksesnya lebih besar daripada orang-orang yang tidak berpendidikan. Jadi ya bohong kalau misalkan ada bilang gue nggak sekolah tapi gue sukses, ya itu cuma 1 dari 10, bahkan jarang. Masa kita mau nyetak itu semua? Maka ya
hal paling penting, sesusah apapun itu, sesulit apapun hidup kita, ya pendidikan harus menjadi nomor satu. Itu sih. Apalagi dengan akses sekarang banyak banget bantuan-bantuan pendidikan untuk menjembatani masyarakat yang prasejahtera, ya manfaatin lah itu. Dan juga untuk pemangku kepentingannya, ya tolong lihat bener teknis di lapangannya seperti apa gitu. Jadi pendidikan itu penting. Mau sesusah apapun kita, ya kita wajib harus berpendidikan. Minimal satu keluarga lulus perguruan tinggi lah. Ya dengar guys, anda yang orang tuanya belum menjadi pengusaha, pejabat, dan masih harus berjuang, jangan keluar dari sekolah. Jangan dengerin influencer karena pendidikan itu penting. Terima kasih banyak Mas Eka udah datang ke podcast hari ini. Terima kasih juga JB. Sebenarnya nggak cukup ya, cuman satu part aja. Mungkin nanti kita lanjutin lagi. Makasih banyak dan Sama-sama. semoga kedepannya input-input terkait pendidikan ini bisa terimplementasi ke depannya. Terima kasih. Ya.